Apa yang terjadi jika angin punya KTP, bahkan punya paspor? Pernah ada yang mengatakan, angin tidak punya KTP. Sederhana sekali. Tapi kalau kalimat itu dipahami secara harfiah, mari kita bayangkan dunia di mana angin benar-benar dianggap sebagai penduduk resmi. Angin harus punya identitas, NIK, alamat, tanggal lahir, dan tentu saja foto KTP. Masalah pertama muncul ketika petugas ingin mengisi nama lengkap. Namanya cukup angin atau harus dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada angin laut, angin darat, angin gunung, angin lembah, angin pagi, angin malam, sampai angin yang tiba-tiba masuk lewat jendela dan membuat tirai bergerak sendiri. Kalau semuanya punya identitas masing-masing, database kependudukan pasti jauh lebih ramai. Lalu ada pertanyaan tentang tempat lahir. Angin lahir di mana? Di laut, pegunungan, daratan, atau cukup ditulis atmosfer bumi, kemudian tanggal lahir. Kapan angin dianggap lahir? Saat udara mulai bergerak, saat terjadi perbedaan tekanan, atau ketika suhu berubah. Kalau setiap aliran udara punya tanggal lahir, mungkin akan ada jutaan ulang tahun angin yang harus dirayakan. Belum lagi soal alamat rumah. Manusia punya rumah, angin tidak. Hari ini mungkin berada di atas laut. Beberapa saat kemudian sudah berada di daratan, lalu bergerak menuju pegunungan. Jadi alamat angin mungkin harus ditulis, berpindah-pindah. Bayangkan kurir mendapat alamat seperti itu. Nama penerima, angin. Alamat, berpindah-pindah. Kurir mencari rumah, tidak ada. Mencari nomor, tidak ada. Akhirnya dia sadar, penerimanya memang tidak punya alamat tetap. Kemudian datang bagian paling sulit. Foto KTP. Bagaimana cara memotret angin? Kamera diarahkan. Klik. Kosong. Coba lagi. Tetap kosong. Kamera secanggih apapun tidak akan menemukan wajah, kepala, badan, atau bahu. Yang terlihat hanya lingkungan di sekitarnya. Mungkin foto KTP angin akhirnya diberi keterangan. Subjek tidak terlihat. Sangat meyakinkan. Setelah punya KTP, angin tentu harus punya NIK. Masalahnya, angin terus bergerak. Hari ini ada di satu wilayah, beberapa menit kemudian sudah berpindah. Maka pemerintah mungkin membuat aplikasi. Lacak angin saya, lokasi angin, 5 km dari sini. 5 menit kemudian berubah, 5 menit kemudian berubah lagi. Lalu muncul tulisan, penduduk tidak ditemukan. Ya jelas, penduduknya sedang berhembus ke tempat lain. Kemudian muncul persoalan kewarganegaraan. Kalau angin bergerak dari Indonesia ke Malaysia, apakah kewarganegaraannya berubah? Kalau masuk Thailand, apakah harus membuat KTP baru? Kalau angin dari dua negara bertemu, apakah itu kerjasama internasional? Atau mungkin merger? Karena angin sering melewati berbagai wilayah, pemerintah akhirnya memberikan paspor. Paspor angin mungkin berisi nama, angin, kewarganegaraan, Indonesia, tempat lahir, atmosfer, alamat, berpindah-pindah, pekerjaan, penggerak udara, tujuan perjalanan, tidak menentu, lama perjalanan, tergantung kondisi atmosfer. Masalahnya, angin tidak membeli tiket pesawat, membawa koper, check-in, atau melewati boarding gate. Dia hanya berhembus, masuk negara lain, selesai. Kalau diwajibkan menggunakan visa, formulirnya juga akan absurd. Tujuan perjalanan, mengikuti pergerakan udara. Lama tinggal, tidak diketahui. Alamat hotel, tidak ada. Tiket pulang, tidak ada. Rencana perjalanan, tergantung tekanan udara. Petugas imigrasi mungkin bingung bukan karena dokumennya kurang, tetapi karena pemohonnya sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Kalau sudah punya KTP dan paspor, tentu angin juga harus punya pekerjaan. Padahal sebenarnya angin memang punya banyak peran. Menggerakkan turbin, membantu kapal berlayar, membawa uap air, memengaruhi cuaca, dan membantu mendinginkan udara. Jadi pekerjaan resminya mungkin tenaga alam. Tapi kalau punya pekerjaan berarti harus ada absensi. Pukul 8 pagi,
angin masuk. Pukul 9, pindah. Pukul 10, tidak terdeteksi. Pukul 11, muncul di tempat lain. Pukul 12, berubah arah. Pukul 1, terlalu kencang. Pukul 2, terlalu pelan. Atasan akhirnya bingung. Ini pegawai atau fenomena alam? Kalau bekerja, berarti punya penghasilan. Kalau punya penghasilan, tentu punya rekening bank. KTP ada, paspor ada, NPWP ada. Semuanya lengkap. Tapi ada satu masalah kecil. Angin tidak punya tangan. Bagaimana mengambil kartu ATM? Bagaimana memasukkan PIN? Bagaimana menandatangani dokumen? Mungkin semuanya dilakukan secara digital, tapi tetap saja kita sedang membuka rekening untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa memegang kartu ATM. Kemudian, pemerintah mengirim surat pajak. Angin menerima surat itu, lalu berhembus. Suratnya terbang, dikirim lagi, terbang lagi. Akhirnya petugas pajak bukan mengejar wajib pajaknya, tetapi mengejar surat tagihannya sendiri. Karena hidup di zaman modern, Angin tentu juga harus punya media sosial. Akun @anginofficial. Bio, tidak terlihat tapi terasa. Kontennya mungkin seharian menjadi angin. Perjalanan dari laut menuju daratan. Reaksi manusia ketika saya menerbangkan jemuran. Follower jutaan. Ada sponsor, ada endorsement. Bahkan mungkin ada orang yang marah karena angin bertiup terlalu kencang. Muncul hashtag tagar cancel angin. Tapi kalau berhenti bercanda sebentar, angin sebenarnya sangat penting. Angin membantu menggerakkan awan, membawa uap air, mendistribusikan panas, memengaruhi cuaca, dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Namun angin juga bisa membawa asap kendaraan, asap industri, asap kebakaran, dan berbagai partikel polusi. Kalau angin bisa berbicara, mungkin dia akan berkata, "Saya cuma membawa apa yang kalian masukkan ke udara." Dan kalimat itu jauh lebih penting daripada KTP dan paspor tadi.